Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat saya dimanapun saat ini berada, baik yang menyaksikan siang, baik yang menyaksikan pagi ataupun malam. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk pemula pengguna Microsoft Word. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana kita membuat urutan-urutan di dalam Microsoft Word. Di mana yang kita tahu di dalam Microsoft Word itu banyak sekali urutan-urutan yang bisa kita buat, urutan yang berbentuk abjad, urutan yang berbentuk nomor, atau urutan yang berbentuk simbol, atau istilahnya dengan kata lain adalah bullet. Di sini saya mempunyai satu buah contoh naskah yang belum jadi. Ini sudah saya ketik ya. Coba diperhatikan, di sini perumusan masalah belum kita buat urutan. Untuk berikutnya masih blank ya. Untuk posisi ketikan yang belum selesai. Nanti kita harapkan setelah kita format jadinya harus seperti naskah akhirnya seperti ini ya. Di sini ada kita buat ini sebagai contoh saja. Misalnya A, perumusan masalah. Lalu nanti ada urutan-urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu B-nya ada tujuan penelitian. Lalu ada urutan-urutannya. Lalu ada lagi 2, kegunaan penelitian. Di sini ada 211, ada 212, ada 213 ya, dimana kita membuat urutannya urutan nomor, dan urutan yang berikutnya urutan bullet, dan urutan yang berikutnya adalah urutan-urutan yang bertingkat. Bagaimana cara kita menyelesaikan urutan-urutan ini? Mari kita lakukan bersama-sama. Kita perhatikan untuk naskah aslinya. Ini masih blank, belum ada urutan. Yang pertama kita buat di sini urutannya adalah urutan, kita lihat aslinya. Untuk urutan A, berarti langsung saja kita ketik A titik ya. A titik spasi ya. A titik spasi. Lalu berdasarkan contoh ini A-nya harus sejajar dengan perkembangan. Caranya adalah klik di perumusan masalah. Perhatikan, karena kita akan menggerakkan urutan A dan perumusan masalah sekaligus, berarti yang kita tarik itu adalah, yang kita arahkan mouse-nya adalah di posisi, klik di posisi perumusan, atau di blok boleh. Diklik saja juga boleh ya, kita blok saja biar lebih mudah. Kita blok. Lalu perhatikan di posisi penggaris di sini ada 3 tombol. Ada tombol first line indent, ada namanya hanging ya, hanging indent, ada namanya left. Karena kita akan menggeser A dan tabulasinya, berarti kita ambil yang posisi paling bawah ya, kita arahkan mouse-nya di paling bawah, yaitu di posisi left indent, klik, tahan, geser ke kiri, sejajarkan A-nya dengan perkembangan, lepas. Oke, secara otomatis akan berubah. Lalu yang berikutnya kita lihat kembali untuk contoh aslinya. Contoh aslinya di sini ada 1, 2, 3 sampai dengan 6, yaitu dimulai dari bagaimana ini? Dimulai dari bagaimana? Ya. Nah, kita dimulai dari bagaimana 1, lalu sampai dengan 5 itu ada beberapa pertanyaan. Berarti urutannya yang di asli kita buat urutannya nomor dari sini ya, kita blok ya, kita blok naskahnya.
Lalu kita klik icon numbering, jadi ini posisinya di paragraf, ya. Kita aktifkan di home, posisinya di paragraf. Kita klik icon numbering, lalu kita pilih, ya. Kita pilih urutannya. Nah, kita pilih urutannya. Nah, misalnya ini kita klik, otomatis akan langsung terbentuk urutan 1, 2, 3 dalam kurung. Lalu untuk 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ini sejajar dengan berkaitan. Berarti sama seperti tadi. Setelah kita blok seperti ini, perhatikan lagi di penggarisnya atau di rule line. Ambil yang di bawah, di left indent paling bawah. Ini arahkan mouse-nya ke sini. Di left indent, klik tahan, geser ke kiri. Sejajarkan dengan A atau dengan berkaitan lepas. Lalu yang berikutnya lagi urutan-urutan, kita lihat contoh aslinya. Urutan-urutan yang berikutnya adalah urutan B. B ini penelitian, berarti kita buat B. Kita buat B. Lalu untuk tujuan penelitian itu urutannya bullet. B adalah tujuan penelitian. Kita ketik B, titik, spasi. Nah, demikian juga B-nya ini akan bergeser. Kalau kita sudah bergeser, kita arahkan saja di sini, di posisi left indent, klik tahan, geser ke kiri. Oke, dilepaskan. Setelah itu urutan-urutannya dari menganalisa sampai dengan menganalisa hubungan antara motivasi penjualan terhadap kinerja tenaga penjualan. Berarti ini kita blok. Kita blok dari menganalisa pertama terus ke bawah. Lalu kita buat urutannya adalah urutan numbering, ya. Urutan bullet. Di sini ada urutan bullet. Kita buat urutan-urutannya dalam bentuk urutan bullet. Kita klik di home. Setelah diklik di home, perhatikan di posisi paragraf. Di posisi paragraf di sini ada yang namanya icon bullet and numbering. Ini icon bullet, ya. Klik. Lalu kita ambil sesuai dengan bullet atau urutan-urutan yang kita inginkan. Misalnya Anda memilih bentuk yang seperti ini, ya. Lalu setelah Anda memilih, Anda ingin mengubah urutan-urutan ini menjadi urutan-urutan yang lain. Caranya adalah posisinya tetap di home, perhatikan di paragraf, klik di tanda panah icon bullet, lalu ambil define new bullet, ya. Define new bullet, lalu klik simbol. Lalu di sini di posisi font, ini harus posisinya wingding. Klik wingding, kita ambil urutan-urutan yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin tadi pada saat di menu utama itu tidak ada. Kita ambil misalnya urutannya yang berbentuk pincil atau sesuai dengan naskah aslinya tunjuk tangannya. Klik di sini, lalu klik OK. Jadi klik OK lagi, ya. Maka akan berubah urutan bulletnya. Sekarang ini kita geser ke kiri. Caranya sama, tetap posisinya dalam posisi terblok. Arahkan di posisi left indent, ya kan? Klik tahan, geser ke kiri. Ya, dilepaskan.
Oke. Sudah selesai. Yang berikutnya kita lihat lagi untuk urutan yang berikutnya. Yang kedua, penggunaan penelitian. Ini urutan bertingkat. Kita kembali lagi ke naskah asli. Ini 2. Nah, untuk 2 dari posisi, kita lihat contoh aslinya dulu. Penelitian ya, dari penelitian. Oke, kita kembali lagi. Kita blok dari sini. Nah, lalu kita buat urutan yang bertingkat. Kalau tadi kita menggunakan number, sudah numbering, menggunakan icon bullet sudah. Sekarang kita menggunakan urutan yang bertingkat. Posisinya tetap di home dan perhatikan di paragraf. Klik di posisi icon multi level list ya. Klik di tanda panahnya. Lalu pilih bentuk urutan bertingkatnya yang mana ya, kita pilih ini saja ya, klik, lalu akan keluar 1, 2, 3, sedangkan kita butuhnya adalah urutan bertingkat. Cara mengeditnya adalah klik di posisi icon multi level list tanda panahnya, lalu kita pilih define new multi level ya, klik. Sudah kita klik, ini startnya adalah 2 ya. Kita lihat dulu contoh aslinya. Contoh aslinya 211 2112. Oke, berarti awalnya 2112. Kita kembali lagi ke naskah asli. Kita ubah lagi, klik di posisi multi level tadi, klik icon, lalu klik di define new style. Setelah itu, karena di sini butuhnya kita 2, startnya berarti startnya kita buat 2. Startnya kita buat 2. Lalu kita klik OK. Ya, ini sudah 2. Lalu 212. Berarti kita ambil posisinya di multi level lagi. Kita ambil change list level. Klik change list level. Ya, karena kita urutannya adalah 3 angka, berarti kita ambil urutan yang ini. Klik. Oke, maka dia akan keluar 211, 212 dan 213. Cara menggesernya ke sebelah kiri itu sama seperti tadi. Arahkan di posisi left indent, klik, geser ke kiri. Oke, maka pekerjaan kita telah selesai membuat urutan-urutan di dalam Microsoft Word. Baik, yang berikutnya kita lihat naskah jadinya. Nah, di sini kita lihat diwarnai, dirapikan paragrafnya. Oke, kita lakukan lagi. Kembali ke dokumen yang mau kita format. Ini kita blok. Warnai kita ambil font, color, klik merah. Lalu untuk batas kanannya ini rapi. Blok dari atas sampai ke bawah. Paragrafnya di posisi naskah akhir nanti ini rapi. Ya. Berarti kita kembali lagi di naskah formatnya. Ini belum rapi, kita perhatikan di posisi paragraf. Di posisi menu paragraf, ambil Justify atau klik icon Justify.
maka ketikannya sudah menjadi rapi. Untuk yang lainnya, untuk yang tebal itu nanti silakan dipertebal sendiri. Demikianlah sahabat-sahabat saya dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan, khususnya untuk para pemula pengguna Microsoft Word. Begitu cara kita membuat urutan-urutan di dalam Microsoft Word. Semoga materi pembahasan urutan-urutan di dalam Microsoft Word ini bermanfaat buat pemula khususnya, dan saya ucapkan terima kasih.